Wami. Jihad, yeay. Ayo, dengan berkarya maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barak. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyraf Aina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, segenap guru-guru kita, pembina pembimbing, ustadz wal ustadzah, para alim, para masyayikh, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Yang terhormat kepada beliau, Ibu Ketua, Ibu Wakil, dan seluruh jajaran staf Islahuna yang gigih dalam memperjuangkan agama Allah. Semoga senantiasa oleh Allah diberikan selalu keteguhan iman, kemudahan dalam segala aspek kehidupan, dan barokah dalam segalanya. Dan yang selalu menjadi kebanggaan hati kepada seluruh jamaah Iwamid On Air tercinta, yang pagi hari ini ada yang sambil ngopi, sambil ngeteh, dan semuanya semoga Allah berikan selalu rahmatnya, hidayahnya pada kita semuanya, yang pastinya pagi hari ini kita akan pelajari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga semuanya oleh Allah diberikan selalu keberkahan dalam segala aspek kehidupan, dan segalanya diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Iwamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Taqiyul Qaul setelah Ramadan, kita rubah jadwalnya menjadi pagi, insyaallah setelah selesai kajian di masjid. Jadi jam segini insyaallah saya juga tidak begitu tergesa-gesa dari masjid, sudah selesai. Jamaah Iwamil insyaallah juga sambil ngopi pagi. Ada yang sambil ya aktivitas semuanya, ya namanya juga manusia masih hidup, kerja, pokoknya ada waktulah untuk kita sisihkan untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah Iwamid On Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah, dengan bersyukur kepada Allah, mengucap alhamdulillah, dan bersolawat kepada Rasul dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita kaji kitab Taqiyul Qaul al-Hadis sampai pada bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-babus tsamin fi fadilatil adan. Bab yang ke-8 di dalam menerangkan tentang keutamaan azan. Walaupun ibu-ibu ini tidak disunahkan azan, melantunkan azan, tapi setidaknya juga harus tahu apa sih keutamaan azan, sehingga ketika suaminya nanti azan, ketika anak laki-lakinya azan, ketika cucu laki-lakinya azan, nah ini tahu apa fadilahnya azan. Wa qila fi tafsir qauluhu azza wa jalla, diriwayatkan di dalam sebuah tafsir, ada sebuah pendapat ketika Allah berfirman, wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah
amila sholiha. Wa man utawi sapane wong iku ahsana bagusake sapa man kaulan ing pengucap biman saking wong da'a kang ngajak sapa man ilallahi maring Allah wa amila lan nglakoni sapa man sholihan ing amal kang sholih kang apik. Dari tafsir ayat ini maksudnya kaulan mimman da'a ilallah nazalat hadhil ayat fil muadzin. Ayat ini turun di dalam menjelaskan orang-orang yang ada. Jadi adzan itu waman ahsana qaulan. Jadi ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik apa ya terkumpul di dalam adzan. Ada takbir, ada syahadat, ada menyeru kepada kemenangan, menyeru kepada salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada kalimah takbir, ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada menyeru kepada kemenangan. Hayya 'alal falah. Nah, mari kita menuju kemenangan. Jadi seperti itu. Ayat ini wa man ahsana qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Itu diturunkan Allah karena untuk mengapresiasi dalil orang yang adzan. Jadi pengucapnya harus bagus, ucapannya bagus, yang mengucapkan juga harus yang bersuara bagus. Lele adzan suarane wis elek lah ya cekek sing apik teko. Makanya di sini waman ahsana qaulan, ahsana ini maksudnya ucapannya bagus, kalimah-kalimahnya bagus, suaranya juga bagus. Jadi kalau adzan suaranya jelek ya jangan adzan. Terus adzan di speaker, banter suaranya elek. Lah ya malah dedek nih umeke tonggo. Seperti itu. Jadi bagi yang suaranya pas-pasan, bagi yang suaranya itu jarang begitu bagus, ya sadar dirilah. Ustaz, tapi yang suaranya bagus gak mau adzan. Ya kalau gitu beda lagi. Kalau memang yang suaranya bagus gak mau adzan, ya gimana lagi adanya itu. Hadis yang pertama, Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi? Man azzana lis-salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Man utawi sapane wong iku adana gelem azan sapa man lis-salati krana salat sab'a sinina ing dalem 7 tahun muhtasiban krana arep-ngarep ganjaran saking Allah min ghairi ujratin, tegese kelawan tanpa bayar. Ada orang azan sampai 7 tahun tidak dibayar, muhtasiban karena untuk mengharap pahala atau ridho dari Allah. Min ghairi ujratin, tanpa dibayar. Kalau di kota-kota, di masjid-masjid itu tukang azan kan dibayar, ya kan? Di masjid-masjid kota, di masjid-masjid umum itu kan kalau azan dibayar. Di mana-mana ini dibayar. Nah, tapi kalau di desa siapa yang mau bayar? Kalau di desa, padahal ini Rasul bersabda begini nih. Man adzana li sholati sab'a sinina muhtasiban ay min ghairi ujrah. Apa itu ujrah? Ujrah itu gaji. Ujrah itu komisi. Ujrah itu gaji. Bayaran-bayaran. Barang siapa adzan sampai 7 tahun, sab'a sinin itu 7 tahun. Muhtasiban karena untuk mencari ridho Allah ay min ghairi ujratin,
Maksudnya tanpa dibayar. Ada orang adzan sampai 7 tahun tanpa dibayar. Kata apa mongko nyatet sapa Allahu Gusti Allah lahu maring man baroatan ing merdeka ing bebas ing lebaran minan nari saking neraka. Barang siapa yang adzan sampai 7 tahun hanya karena mencari ridhonya Allah tanpa dibayar sepeser pun, Allah akan mencatat orang itu bebas dari neraka. Lebaran dari neraka. Lebaran itu artinya bebas. Baroah. Baroah itu lebaran. Lebaran itu bebas. Bebas itu merdeka. Jadi hari lebaran itu apa sih Ustaz lebaran? Lebaran itu bahasa Jawa. Lebaran itu bebas. Asal kata dari baroah. Asal kata dari idkum minan nar. Bebas dari neraka, merdeka dari neraka, atau lebaran dari neraka. Lebar. Ada orang azan sampai 7 tahun, tidak ada orang yang membayar sepeser pun dia karena niatnya mencari ridha Allah. Punya musola, punya masjid, setiap hari diadani sholat 5 waktu. Subuh adzan, zuhur adzan, asyar adzan, maghrib adzan, isya adzan, terus sampai 7 tahun. Tidak ada yang membayar min ghairi ujratin, tanpa dibayar kok mau adzan sampai 7 tahun. Kata Allahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah akan mencatat orang itu bebas dari neraka. Rawahu riwayat ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah wangan Ibnu Abbas dari hadisnya Ibnu Abbas. Ini hadis yang pertama. Yo, jarang orang sampai adzan sampai 7 tahun tanpa dibayar, itu jarang banget. Yang gak enak namanya dapat gelar bebas dari neraka kok enak. Yo gak enak. Pasti berat. Hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana sitta asyarata sanatan ay muhtasiban wajabat lahul jannah. Man utawi sapane wong iku adana gelem adan sapa man sitta asyarata ing 12 sanatan. Apane sanatan taune? Barang siapa yang adan sampai 12 tahun. 12 tahun penggaweane mek adan. Apa yo enten to Pak Ustaz ini ki ada. Ketika Rasulullah bersabda ya pasti ada. Kalau tadi kan 7 tahun. Kalau 7 tahun bebas dari neraka. Tapi masih dihisab. Bebas dari neraka tapi masih dihisab. Tapi kalau sampai 12 tahun dia adzan muhtasiban karena untuk mencari ridho Allah tidak dibayar sepeser pun, wajabat lahul jannah, wajabat maka wajib lahu maring manopo al jannatu swarga, maka wajib dapat surga. Wis gak mampir-mampir neraka, wis gak dihisab-hisab nih. Syaratnya adzan 12 tahun. Waduh, kula boten sanggup iki. Kula terus terang nyerah ya sampai adzan sampai 12 tahun niku nyerah. Rawahu riwayatake ing hadis ceritakake ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wal Hakim, Imam Hakim dan Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar. Wa hikmatu dzalik, apa sih faedah dari semua itu? Kenapa faedahnya 7 tahun? Kenapa harus 12 tahun? Kenapa harus mencari ridhonya Allah? Anna aktsara ma yu'marul insanu min ummatin nabi mi'atun wa isruna sanah. Wa isnata asyrata hadihi asrun hadihil umur. Wa man sanatallahu anal asra yakumu maqama kullin. Kama qala Allah Ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Faedah dari semua itu bahwasannya
kebanyakan umurnya manusia dari umat Nabi Muhammad, anna aksaroma, sesungguhnya umur yang paling panjang umat Nabi Muhammad itu ada mi'atun wa isruna sana, 120 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad ini umur terpanjangnya itu 120 tahun. Wa hikmatu dzalik anna aksaroma ya'murul insanu min ummatin nabi bi'atun wa isruna sana. Jadi kebanyakan umur yang paling banyak dari manusia dari umat Nabi Muhammad itu 120 tahun. Sing sak dhuwure ngono wis jarang pol pemain tenang. Rata-rata ya 70 lah, 70 80 itu rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Tapi yang paling banyak usianya itu 120 tahun itu usia yang panjang. Usia yang paling panjang. Nah kalau kita diberi umur 80 90 sudah alhamdulillah itu sudah. Alhamdulillah. Rata-rata itu sekarang umurnya manusia umat Nabi Muhammad itu rata-rata 70-an. Rata-rata 70 itu rata-rata. Nah, hikmah dari kenapa kok harus 12 tahun? Karena umur terpanjangnya umat Nabi Muhammad itu 120 tahun, sedangkan 12 itu 1/10 dari 120. Ketika dia adzan 12 tahun, berarti dia mendapatkan pahala sama persis dengan 120 tahun, karena Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan itu. Berarti kalau 12 tahun dia adzan, berarti sama halnya dengan adzan selama 120 tahun. Kalau 7 tahun dia adzan, berarti sama halnya dengan adzan 70 tahun. Kan umumnya umur umat Nabi Muhammad kan 70 rata-rata. Gitu? Sekarang itu rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 70 tahun. Kalau dulu mbah-mbah kita itu rata-rata umurnya di atas 100 tahun. Saya masih ingat mbah buyut saya itu umurnya 112 tahun. Mbah buyut saya udah tua gitu, tapi kuat. Tapi kalau orang sekarang rata-rata umurnya 70 rata-rata. Jadi kalau sekarang ada yang umur 50, 20 tahun lagi dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau umurnya sudah 55 ya tinggal nunggu, tinggal ngitung tuh. Tinggal berapa lebaran lagi gitu. Jadi krungu tepir, ngono tunggu takbir nek. Wah, kalong setahun gitu. Nah, seperti itu. Jadi dua hadis ini kenapa yang adzan 7 tahun dan kenapa yang adzan 12 tahun? Wa hikmatu dzalik, faidah dari semua itu, hikmah dari semua itu, bahwasannya rata-rata umur umat Nabi Muhammad adalah 70 tahun dan sedangkan umur terbanyaknya adalah 120 tahun. Ketika 7 tahun dikalikan 10, maka sama halnya 70 tahun adzan. Orang kalau 70 tahun adzan semasa hidupnya ya sudah pasti bebas dari neraka. Orang kalau 120 tahun sama dengan adzan ya sudah pasti masuk surga. Seperti itu hikmahnya. Wa amma hadisu man adana sab'a sinin fa innaha asrul umri al-ghalib. Jadi umur 1/10 umur umumnya manusia, umumnya umat Nabi Muhammad itu 7 tahun. Jadi rata-rata umur umat Nabi Muhammad adalah 70 tahun. Jadi kalau ada orang sudah umur 70 tahun, panggah mentengkelek niku basa Trenggalek. Mentengkelek iku kakean pola. Kakean pola iku ya urung tobat-tobat. Lah umur 70 penggaweane ning warung kopi ya gaple remi. Ditoto angel,
Napa enten Ustaz, do kata. Wong tuwa sakniki umure wong lanang-lanang niku umur 70 sik. Penggaweane umur 70 niku ya penggaweane kudune nek masjid, sering-sering nek masjid umur 70 kok. Panggah ning sawah wae. Umur 70 niku wis gak pantes, wis karek ngenteni sesuk apa sok mben niku la innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada niku. Hadis yang ketiga jamaah Ibamit on Air yang TOPBGT Cetar Membahana Sejagat Raya yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Sabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadisnya hampir sama dengan man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ada lagi man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini hadisnya man azana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hampir sama. Saya terjemahkan secara pesantren dulu. Man utawi sapane wong iku adana gelem adzan sapa man khamsa shalawatin ing salat 5 wektu. Ing salat 5 salat 5 wektu imanan krana iman ay tasdikon tegese benerake. Bi annal adana ing temen sedelawan temen sedune adzan iku min umuri syariat saking pira-pira perkarane syariat, perintah syariat. Wa disaban lan krana ngalap ganjaran saking Allah ay toliban tegese kang nyuprih kang golek lil ajri maring ganjaran minallahi saking Allah taala halih moho luhur sapa Allah ghufira mongko den ngapura lahu maring man el bina il maf'ul bina malful ghufira apa madu so takodama kang wis dadi dingin apa ma min dambihi saking dosane man ay minasaghair tegese saking pira-pira dosa cilik. Barang siapa yang sanggup adzan salat 5 waktu karena iman dan karena mencari pahala dari Allah, mencari upahnya dari Allah, bukan dari gaji, bukan dari bayaran manusia, bukan, tapi minta bayarannya dari Allah. Toliban lil ajri minallah. Bayarane ben Allah sing bayar. Gak minta bayaran dari manusia. Ada orang mau adzan salat 5 waktu. Suaranya bagus, kebetulan niat dalam hatinya jadi tukang adzan salat 5 waktu. Tanpa pernah dibayar. Walaupun dibayar di masjid Ustaz, tidak apa-apa dibayar. Tapi niatnya itu bukan karena bayaran. Contohnya begini nih. Dia memang betul-betul niat adzan gitu. Adzan tiap hari adzan, subuh adzan, zuhur adzan, pokoknya sholat 5 waktu dia adzan. Terus dari pihak panitia masjid, pengurus masjid, takmir masjid, itu ngasih bisaroh, ngasih upah. Nah itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena niat pertamanya memang tidak cari upah, memang karena adzan. Itu kan inisiatif dari takmir masjid. Tapi beda lagi, kalau memang dia disuruh adzan ke masjid, itu yang menyuruh takmir dengan menyatakan nanti kamu waktunya adzan sholat 5 waktu, gaji kamu sekian, kamu mau nggak kira-kira? Oh mau Pak, mau. Nah, kalau seperti itu kan memang adzannya dibayar. Nah, adzan yang dibayar seperti ini ya sudah dapatnya bayar itu tadi. Tapi kalau mengharapkannya dari Allah, kok tiba-tiba Allah memberikan bonus di dunia berupa bisyarah, nah itu beda lagi. Seperti orang ngaji juga kayak gitu. Ada orang ngaji, kamu mau nggak ngisi pengajian? Di mana? Di kantor kecamatan. Nanti ada fee. Ada fee-nya katakanlah 2 juta. Oh iya saya mau. Nah, kalau akadnya seperti itu berarti dia ngaji untuk mencari uang 2 juta. Ngaji untuk mencari uang 2 juta itu tadi.
Tapi kalau undangannya tidak kayak gitu, kamu mau nggak ngisi ngaji di kantor kecamatan? Oh mau, ya sudah. Isi. Dia berniat dari rumah, niatnya untuk dakwah. Soal nanti pulang dikasih bisaro, dikasih buah, dikasih roti, atau dikasih apa. Nah, itu bukan urusan niat. Itu bonus dari Allah yang diberikan di dunia, belum nanti di akhirat. Jadi bisa dibedakan loh ya. Jadi apa-apa itu tergantung akadnya. Jadi yang mengesahkan di dunia ini kare akad, kare niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu sahnya amal itu tergantung dari niat, dan seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Ada orang adzan sholat 5 waktu karena memang betul-betul iman membenarkan bahwa itu adalah perintah agama, perintah syariat, dan untuk mencari ridhonya Allah, mencari pahala dari Allah, bayarannya dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Dosa yang apa yang diampuni oleh Allah? Minas shaghair, dari dosa-dosa kecil. Bolak-balik saya jelaskan kan di jamaah Ibamit on Air, setiap ada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang lalu diampuni, itu dosa kecil. Ingat. Karena kalau seseorang melakukan dosa besar, maka wajib bertaubat. Jadi nggak cukup hanya sekedar adzan terus, wah aku diampuni dosaku yang telah lalu, enjoy lah aku pokoknya besok lakoni dosa nek deh. Kok enak temen. Apakah puasa Ramadan juga gitu Ustaz? Sama. Puasa Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, itu dosa-dosa kecil dari sejak kita kecil sampai kita dewasa diampuni oleh Allah. Kalau dosa besar Ustaz, ya kalau dosa besar itu syaratnya wajib taubat. Kalau dosa besar hanya karena Ramadan diampuni, nanti setelah Ramadan yang lakukan lagi dosa besar lagi. Ada tahun ngarep paling ya isih nemui Ramadan. Dan ngono kan akhirnya. Maka dosa besar semuanya, tidak ada amal perbuatan yang bisa menghapus dosa besar kecuali bertaubat. Jadi harus taubat. Salah satu cara bertaubat, yaitu satu syaratnya taubat harus menyesali perbuatannya, yang kedua tidak mengulanginya lagi. Dan salah satunya agar diampuni yaitu dengan cara memperbanyak menjalankan sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih itu 4 rakaat. Di dalamnya ada bacaan tasbih 300 tasbih. Rawahu cerita ing hadis sapa al-Baihaqi, Imam Baihaqi kan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun yu'sihimullahu ta'ala min adzabil qabri, asy-syahid wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Jadi wal muadzin. Saya terjemahkan dulu. Bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satun utai wong telu iku yuksihim ngrekso ing salasah sapa Allah Gusti Allah, jaga ing salasah sapa Allah Gusti Allah taala hale mulur sapa Allah min adzabil qabri, sanging siksane kubur. Sapa wong telu niku mau siji asyahidu, rupane wong kang mati syahid. Wa huwa utawi syahid iku yastiku ala syahidil akhirah faqat. Aman qatala zulman walau bihasbil hay'ah kaman istahaqqal qatra
bi qat'ir ra'si wa qatala bit tawassut masalan wa man mata bi gharqin. Jadi ada 3 orang yang Allah jaga dari siksa kubur. Yang pertama adalah asyahid. Asyahid ini maksudnya syahid akhirat. Jadi syahid itu ada 2 macam, jamaah Ibamit. Ini akan saya bahas. Orang yang mati syahid itu ada 2 macam. Syahidud dunya wa syahidul akhirah. Yang pertama adalah syahid dunia, yang kedua adalah syahid akhirat. Kalau syahid dunia, orang yang berperang di jalannya Allah, maka dia tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, maksudnya tidak dicopot baju-bajunya, tidak apa-apa. Itu kalau syahid dunia, tidak dimandikan. Syahid dunia itu orang-orang yang berperang melawan agama Allah, perang seperti Palestina gitu, perang mempertahankan Masjidil Aqsa. Itu syahid dunia. Yang kedua ada syahid akhirat. Syahid akhirat itu maksudnya apa, Ustaz? Orang yang mati syahid tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafani, tetapi di dalam kuburnya tidak ditanya oleh malaikat munkar nakir dan tidak mendapatkan siksa kubur. Bebas dari siksa kubur, bebas dari pertanyaan kubur. Ini namanya syahidul akhirah, syahid akhirat. Bisa dipahami ini jamaah Ibamit? Bisa dipahami? Ada syahidud dunya, ada syahidul akhirah. Kalau syahid akhirat itu orang yang bagaimana, Ustaz? Orang-orang yang syahid akhirat, yang di dalam kuburnya tidak ditanya, yang di dalam kuburnya tidak mendapatkan siksa kubur, itu yang pertama, kaman kutila zulman, orang yang dibunuh karena didolimi. Pamane dirampok, dibunuh, nah itu syahid akhirat. Tetap wajib dimandikan, tetap wajib dikafani, tetapi di dalam kuburnya tidak mendapatkan siksa kubur. Contoh, pas sholat dibunuh, atau pas pokoknya didolimi lah. Itu yang pertama, ada orang dibunuh karena didolimi. Yang kedua, waman mata bi gharqin, mati karena tenggelam. Ada toh orang mati karena tenggelam, kebanjiran, kena tsunami, Ada di Taiwan, Afrika itu. Nah, seperti itu. Ada seperti kemarin yang di KRI Nanggala kemarin kan. Nah, itu syahid akhirat. Matinya karena tenggelam. Orang yang beriman kepada Allah, meninggalnya dalam keadaan tenggelam, itu syahid akhirat. Syahid akhirat itu apa, Ustaz? Kalau mayatnya masih bisa ditemukan, maka masih wajib dimandikan dan dikafani. Tapi kalau mayatnya tidak ditemukan, ya sudah. Tapi di dalam kuburnya dia tidak mendapatkan siksa kubur. Kalau orangnya beriman. Yang kedua, syahid akhirat adalah orang yang matinya karena tenggelam. Yang kedua, waman mata bihadmin. Yang ketiga ini. Yang pertama, orang yang dibunuh karena dizolimi, dirampok dan sebagainya, atau dizolimi. Yang kedua, matinya karena tenggelam. Yang ketiga, Bu, Siti Amilatin, Timur, monggo. Siti Amilatin, Timur. waman mata bihadmin. Orang yang syahid akhirat yang ketiga adalah waman mata bihadmin, waman lan wong mata kang mati sapa man bihadmin kelawan kerubuhan kayu, keruntuhan rumahnya, gedungnya, pokoknya kerubuhan. Paham ya maksudnya? Apa itu namanya? Kejatuhan barang gitu loh. Rumahnya kebruan.
Jadi itu syahid yang ketiga. Nah, syahid akhirat loh ya, jangan salah paham. Syahid akhirat itu orang yang masih wajib dimandikan, dikafani, tetapi di dalam kuburnya tidak mendapatkan siksa. Tapi kalau syahidud dunya yang perang melawan agama Allah itu seperti di Palestina gitu, nah itu tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, sudah disolati, dimakamkan. Seperti itu. Yang keempat, au harikun. Harik itu orang yang matinya kebakaran. Ada kebakaran sampai meninggal dunia. Jadi orang yang mati kebakar. Itu yang keempat. Yang kelima, waman mata ghoriban. Jadi orang yang mati karena perjalanan jauh, atau sampai mati, melakukan perjalanan kemana gitu, mati di tengah jalan, saking beratnya mungkin. Terus yang keenam, waman mata fi talabil ilmi, mati karena mencari ilmu. Ada anak mondok mencari ilmu kan? Cari ilmu syariat maksudnya, bukan mencari ilmu S1, S2, bukan. Waman mata fi talabil ilmi, ilmi di sini adalah ilmu syariah. Ada orang mencari ilmu mati, maka dia mati syahid akhirat. Anak pondok itu meninggal, dia syahid akhirat. Yang ketujuh, waman mata madbunan, orang yang mati karena sakit perut. Orang mati karena sakit perut, maka dia syahid akhirat. Yang kedelapan, waman mata bita'un, orang yang mati karena ta'un, karena wabah seperti corona, mati karena corona umpamanya, orangnya beriman matinya karena corona, dia mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Syahid akhirat itu wajib dimandikan, wajib dikafani, tetapi di dalam kubur tidak mendapatkan pertanyaan kubur, tidak dapat siksa kubur. Waman mata bita'un, ta'un itu wabah ta'un, seperti corona gitu. Itu ta'un. Bukan kok syahid dunia. Kalau syahid dunia tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani. Ini syahid akhirat, jadi harus pinter gitu. Kok pas diarani syahid oleh ono wong mati corona rasa didusi Pak Ustaz. Ngajine kurang pinter. Yang berikutnya, waman mata asqan bisyartil kafi al maharim hatta alin nadri ba'silau dakhala bi mahbubihi. Orang yang mati karena kangen sing banget tuh jenenge apa, Bu? Jatuh cinta terus gak ketekan ini jenenge apa? Nyonggo kangen, Bapak. Ngono lah jenenge iku. Frustasi. Sampai mati. Bukan frustasi, beda, bukan frustasi. Bapak. Umpamanya gini lah. Layung, Bapak. Gitulah umpamanya ki si Paija mbak Paija ki cinta mati gitu. Mendem kangen iki lho, mendem kangen. Mendem rasa apa mendem kangen gitu. Jadi Paija mbak Paija iki saling jatuh cinta, terus dipisahkan, ndak boleh, kamu pokoknya ndak boleh nikah sama dia. Dan dua orang ini salah satunya tidak pernah melakukan maksiat, tapi kangen banget sing jenenge ambek Paija sampai akhirnya loro, sampai akhirnya mati dan tidak pernah melakukan maksiat, memendam perasaan. Sampai intai, Bah. Nah, seperti sampai intai, seperti Laila Majnun, paham ya? Ada cerita Laila Majnun, ada cerita sampai intai seperti itu. Waman mata ashqan, matinya itu karena mendem kangen, karena bronto sing gak ketekan, itu sakit banget Bu. Ada motornya jangan jajal pokoknya. Jadi seperti itu. Nah, sama anak, Kak. Mendem kangen ki sampai mati. Kangen kepada siapa ya? Dengan orang yang dicintainya, baik itu kekasih, baik itu anak, baik itu siapa. Contohnya ibu dipisahnya sampai anaknya. Mendem kangen itu sampai mati. Bronto ya Allah nak, kok ndak mulih-mulih tole, awakmu kok ndak mulih-mulih mamane ngono.
ibu iku mendem kangen yang gone anaknya sampai mati. Jadi ila mahbub itu orang yang dicintai, tidak harus kekasih, iso anak, iso sopo sing di mendem kangen. Mendem loh, yang mendem asal beriman. Oh ini tadi kan syaratnya beriman. Mosok wong maksiat oleh syahid. Jadi orangnya beriman itu yang ke apa tadi ini? Sampai lali mau jumlah piro itu bisa. Kedelapan. Yang kedelapan itu adalah 8. Waman mata iskon. Jadi orang yang mati karena mendem kangen. Mendem, bukan mendem loh ya. Mendem kangen. Jadi memang disimpan ya Allah sampai kelar kering-kering. Ada toh orang tua yang kayak gitu. Kangen nih anak gak mulih-mulih sampai akhirnya ngenes loronya apa lomba sampai kok ndak gelem alah ndak enak mangan yu nyapo yo man. Aku ditakon-takoni kenapa? Aku bisa jadi kangen ambek Pak Ija wis 7 tahun ndak mulih anakku Pak Ija gitu malah nek mulai siapa mertua saya yang ndak mulai. Ternyata sing kudunge kuning ning Taiwan 12 tahun gak mulai-mulai. Wes. Akhirnya mendem kangen boy sampai meninggal. Lah mati seperti ini namanya syahid akhirat. Syahid akhirat itu di alam kuburnya tidak mendapatkan siksa tapi wajib dimandikan, wajib dikafani. Yang ke-9. Masih ada tuh. Waman ada. Yujawis al-bisartil al-kitman hatta kalmar'ati allati mata tolakon. Nah seperti ini. Jadi di sini dicontohkan orang yang mati karena mendem kangen itu seperti halnya seorang wanita yang dipisahkan dengan suaminya. Contoh, sudah nikah gitu kan, sudah nikah, bari morotuone gak seneng, akhirnya dikon pegatan, berpegatan sepokoknya gak nikah sampai dirasa nih loro nemen loro sampai mati. Seperti itu. Atau wafi iskotil walad. Nah, juga karena anak di sini dicontohkan seperti itu, kangen anaknya sampai mati. Terus yang ke-9, orang yang syahid akhirat yang ke-9, waman mata fuj'atan ay fi daril harbi. Jadi mati ngaget di dalam daerah perang. Jadi mati dibom, mati ditembak, atau mati karena suara apa. Jadi orang seperti itu. Yang ke-9. Terus yang ke-10, waman mata bisa babin min asbabil kita lil musyrikin, yaitu orang yang mati karena sebab memerangi orang musyrik li'ila'idinillah la liriyain. Sedangkan syahid dunya, ini syahid dunya ini saya bacakan lagi. Wa yasdiqu aidan ala syahidid dunya wal akhirah ma'an. Sedangkan orang yang syahid dunia dan akhirat adalah man mata bisababin, orang yang mati karena sebab bin asbabil kita lil musyrikin, sebabnya karena memerangi orang-orang musyrik li'ila'idinillah, karena untuk memuliakan agamanya Allah. Seperti di Palestina untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, memuliakan agamanya Allah, itu syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, langsung bajunya yang masih ada darahnya itu langsung dikafani, langsung disolati, dimakamkan. Itu syahid dunia akhirat. Seperti itu. Yang kedua, ya ada 9 orang yang syahid akhirat, ada 1 orang yang syahid dunia akhirat. Berarti orang yang mati syahid itu ada 10 macam, yang 9 syahid akhirat, yang 1 adalah syahid dunia akhirat. Tolong dibedakan. Jadi ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Jadi di dunianya masih wajib dimandikan dan dikafan. Yang kedua,
Orang yang dijaga Allah dari siksa kubur adalah wal muadzin, orang yang ahli adzan. Orang yang tukang adzan ini dijaga dari siksa kubur. Dan yang ketiga, salah satu tadi pembahasan 3 orang yang dijaga oleh Allah dari siksa kubur, wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, orang yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Orang yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat, syaratnya dia mukmin, maka bebas dari siksa kubur. Seperti itu. Jamaah Ibadit on Air yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Jadi alhamdulillah pagi hari ini, mulai hari ini kita kaji kitab Tanbihul Qaul pada pukul 6 pagi. Insyaallah dengan hadis-hadis yang kita pelajari di kitab Tanbihul Qaul ini, kita tambah ilmu, tambah iman, pastinya semoga tambah dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa sama-sama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma barik lana fi umrina, barik lana fi ilmina, barik lana fi rizqina, barik lana fi ahlina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi jami'i umurina wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berjuang. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.